Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, kajian kitab Umdatut Tafsir, yaitu mukhtasar ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, tidak bosan-bosannya untuk kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih yaitu Allah memberikan kita nikmat umur, nikmat hidup di dunia, sehingga dengan hidup ini kita dapat beribadah dan beramal saleh. Kita pun bersyukur telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, karena dengan sehat ini kita dapat beribadah dengan maksimal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berucap, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanyalah lillah, milik Allah. Bi ni'matihi, dengan segala nikmatnya, tatimmus shalihat, amal saleh dapat disempurnakan. Bagaimana amal saleh itu dapat sempurna? Tentu dengan adanya kesehatan. Maka saya sering sampaikan, sehat itu penting, karena untuk beribadah maksimal itu dibutuhkan kesehatan. Karena kalau kita nggak sehat, maka ibadah kita terbatas, ibadah kita tidak bisa sempurna. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tubuh yang sehat, mari senantiasa kita menjaga amanah Allah ini dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita mengkonsumsi makanan yang thayyib, kita mengkonsumsi makanan yang sehat, agar Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan penjagaan dan kesehatan kepada tubuh kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Umdatut Tafsir. Jadi 238, 239. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa ya, setiap Kamis malam Jumat kita awali kajian kita dengan membaca surat Al-Kahfi. Dan sebelumnya mari kita buka dan awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka Qur'annya, surat Al-Kahfi.
juz ke-15, yaitu surat ke-18. Kita akan baca sebagaimana biasa dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya awali, nanti panjenengan yang melanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إنا جعلنا
الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Ya, silakan nanti dilanjutkan di rumah masing-masing di ayat yang setelahnya. Paling tidak kita membiasakan untuk membaca surah Al-Kahfi, terutama di 10 ayat pertama. Harapan besarnya kita bisa menghafalnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha asyru ayat, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama, atau dalam riwayat yang lain asyru ayat al-akhir, 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, ausima minad dajjal, maka dia akan dijaga Allah dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dari segala keburukan, baik keburukan di dunia maupun keburukan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, silakan kita masuk pada tafsir di surat Al-Baqarah ayat 238. Silakan yang bawa Quran bisa dibuka Al-Qur'annya, yang bawa HP bisa dibuka aplikasi Qurannya. Sebelumnya mohon maaf untuk bisa maju lagi supaya tidak ada yang menutupi jalan belakang itu. Silakan. Di sebelah sini masih kosong nih, diisi aja nih. Mas Tuki sini nih. Ya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk di tafsir surat Al-Baqarah ayat 238. Ayat ini adalah merupakan ayat yang menjelaskan kepada kita tentang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjaga sholat 5 waktu. Masih ingat beberapa hari yang lalu ya, ada orang liberal yang bernama Ade Armando ya, saya sebutkan namanya karena memang sudah viral dan sudah banyak yang tahu ya. Ini orang ini mengatakan
mana ada perintah sholat di dalam Al-Quran? Atau mana perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran? Bahkan statement yang terakhir yang sangat membuat kita kaget itu, dia mengatakan bahwa saya Islam tapi saya tidak mau menaati syariat Islam. Nah, ini adalah tindakan di luar dari keimanan. Karena ketika orang dia berislam, maka secara otomatis konsekuensi keimanan adalah dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus melaksanakan syariat Islam dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah, secara sempurna, totalitas. Segala yang diperintahkan Allah kita amalkan, dan segala yang dilarang Allah pun kita tinggalkan. Itu totalitas. Bahkan saya sering menyampaikan, kita beragama, berislam itu tidak seperti prasmanan. Kalau prasmanan itu apa? Dipilih menu yang dia sukai. Ini saya suka, kalau ini nggak suka, ini saya suka, kalau ini nggak suka. Ini nggak berlaku di dalam syariat Islam, di mana kita pilih-pilih untuk melaksanakan syariat Allah. Wah, ini enak, ini suruh buka puasa, tapi di sisi yang lain disuruh puasa ndak mau. Diajak takjil semangat, tapi diajak puasa tidak puasa. Maka ini adalah sejatinya orang yang semacam ini, dia di mata Allah bukan Islam. Ya, dia di mata Allah bukan Islam. Islamnya hanya sekedar apa yang tertulis di dalam KTP. Jadi KTP-nya Islam, namun di mata Allah orang ini bukan Islam. Kenapa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjadi jawaban untuk mereka yang bertanya tentang mana dalilnya sholat 5 waktu, atau mana dalilnya perintah sholat di dalam Al-Quran. Nah, ini kalau yang punya nomornya Ade Armando tolong di SMS-kan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu. Hafidhu, apa hafidhu? Jaga, pelihara. Jadi kalau sesuatu itu ada perintah untuk menjaga, berarti ini sesuatu ini apa? Punya keistimewaan. Ya, sesuatu kalau diperintahkan untuk dijaga berarti ada keistimewaan. Nggak mungkin ada perintah untuk dijaga kalau nggak istimewa. Apalah, apa saja dalam Islam, wanita Allah perintahkan apa? Untuk dijaga. Anak-anak, keluarga diperintahkan Allah untuk dijaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga. Nah, ini menunjukkan bahwa wanita itu sesuatu yang sangat mulia di dalam Islam. Keluarga itu sangat spesial, sangat berharga. Nah, termasuk dalam ayat ini apa? Hafidhu, jagalah. Apa yang dijaga? Alas sholawat. Jagalah oleh kalian alas sholawat, yaitu sholat 5 waktu. Jadi ini ijma para ulama. Tidak ada satupun para ulama ya yang berbeda pendapat tentang tafsir ayat ini. Jadi yang dimaksud as-sholawat di sini adalah sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Memang di dalam Al-Quran secara terperinci subuh, duhur, asar, maghrib dan isya tidak ada secara berurutan, tidak ada.
Tapi dalam syariat Islam ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah, di mana fungsi Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk manusia, dan As-Sunnah adalah sebagai penerjemahnya Al-Quran yang menjelaskan isi kandungan dari syariat Allah. Sama di dalam Al-Quran ada perintah haji, tapi tata cara pelaksanaan ibadah haji itu secara terperinci dijelaskan di dalam As-Sunnah melalui sabda Nabi atau melalui perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh para ulama ijma' bersepakat yang dimaksud dengan as-sholawat di sini adalah sholat 5 waktu. Ya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan ya'muru ta'ala bil muhafadzah 'ala sholawat. Jadi ayat ini menjadi dalil perintah wajibnya. Jadi al-amru lil wujub. Jadi amr perintah ini sifatnya apa? Wajib. Maka kalau ada orang Islam ngaku Islam, dia tidak meyakini bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, maka dia keluar dari syariat Islam. Karena ini adalah rukun Islam. Ini adalah imaduddin, tiangnya agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menjaganya, maka dia telah menjaga agamanya. Dan siapa yang telah meninggalkannya, maka dia telah merusak agamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu merupakan pondasi keimanan dan keislaman seseorang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah as-shalah, yaitu salat. Idza saluhat saluhal amalu kullu. Apabila salatnya ini baik, apabila salatnya ini benar, saluhal amalu kullu, maka amal yang lain juga akan baik. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Apabila salatnya rusak, maka seluruh amalnya rusak. Maka seringkalinya salat itu dijadikan sebagai tolak ukur kepribadian, akhlak atau agama seseorang. Maka kalau kita ingin lihat orang ini baik nggak agamanya, atau orang ini baik nggak kepribadiannya, orang ini baik nggak akhlaknya, maka lihatlah bagaimana ia menjaga salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau orang salatnya benar, ya, dia nggak akan berani untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Orang kalau salatnya benar, dia nggak akan berani untuk berdusta. Orang kalau salatnya benar, dia nggak akan berani korupsi. Orang kalau salatnya benar, dia nggak akan berani incip-incip untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, apapun itu. Karena kalau orang sudah mengetahui begitu beratnya menjaga kualitas ibadahnya di hadapan Allah, maka dia tidak akan berani sekali-kali melakukan perbuatan maksiat, karena maksiatnya itu dapat merusak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir beliau menjelaskan ayat ini menjadi dalil perintah, ya, kepada kita untuk menjaga salat 5 waktu fi auqatiha, yaitu pada waktunya.
Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu telah diwajibkan. Nah, ini juga ayat ini menjadi dalil bahwa salat ini wajib. Kanat 'alal mu'minin, kepada orang yang beriman. Siapa saja yang mengaku beriman, hendaklah dia pasang matang telinganya dengan baik dan dengarkan firman Allah ini. Kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Diwajibkan kepada orang mukmin kitaban mauquta, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan Allah. Jadi yang menetapkan bukan Rasulullah, bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, bukan Kementerian Agama, bukan majelis ulama, ya, bukan Darul Ifta Mesir atau Riasa Al-Amah, ya, atau yang lain, enggak. Tapi yang menentukan waktu-waktu sholat ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintahnya adalah kita menjaga sholat ini dan sholat pada waktunya. Wa hafidhu hududaha wa adaiha, yaitu menjaga batasan-batasannya. Jadi sholat subuh batasnya sampai jam berapa, sholat zuhur batasnya sampai jam berapa, sholat asar batasnya sampai jam berapa, dan seterusnya. Dan ini juga termasuk menjadi dalil bahwa sholat semakin awal dikerjakan, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Tentu berbeda orang ketika dengar azan dia langsung datang ke masjid, dia salat, sama orang yang dengar azan, ya Allah bentar ya Allah, nanggung, 5 menit lagi ya Allah please deh, kayak gitu, atau 15 menit lagi gitu. Ini tentu berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, maka sholatlah di awal waktu. Karena pahala orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholat di waktu-waktu yang selanjutnya tentu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sholat ini adalah merupakan amal yang paling afdal. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang afdal? Apa afdal itu? Yang utama. Enggak hanya utama, tapi paling utama. Dia di atas utama. Jadi kalau ada amalan utama, ini afdal, di atas amalan-amalan yang utama. Jadi amalan apa yang paling utama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat pada waktunya. Kadang-kala kita ini ya sering ya menunda-nunda salat, sering mengakhirkan salat, padahal nggak ada uzur sama sekali di diri kita. Kita bukan musafir, bukan orang sakit. Ya, kalau musafir tidak masalah, Allah kasih keringanan, bisa mentakhir sholatnya, atau dia bisa jamaah sholatnya. Tapi kalau bukan musafir, bukan orang sakit, sudah tahu datang waktunya sholat tapi dia tunda-tunda, ini arun, ini adalah peremehan, meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar adzan pura-pura nggak dengar, tapi ketika dengar HP-nya bunyi langsung pengen diangkat. Ini penasaran, sopo sing nelpon, ke anakku lanang. Ya, masa anak lanang ini mengalahkan
Allah Subhanahu wa taala. Ke anakku wedok iki sing nelpon iki. Ya Allah. Makanya sampai di Al-Qur'an Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu menjadikan engkau lalai dari ibadah kepada Allah. Karena memang banyak dari kita yang nggak kuat menerima rahmat, nggak kuat kalau dikasih duit banyak, nggak kuat kalau dikasih anak banyak, nggak kuat kalau dikasih dagangan laris. Kadang-kala ini lemahnya manusia. Dikasih nikmat bukannya ia semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka ini adalah sebagai muhasabah untuk kita semua, untuk kita bisa lebih perhatian dengan sholat kita. Maka jangan sampai dunia ini mengalahkan kepentingan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, tujuan kita diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita datang ini di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Kalaupun ada yang lain itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak panjenengan datang ke sini untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah. Kalaupun ada snack, ya kan, ada makanan, itu bonus. Maka saya sampaikan, apa yang kita makan menu malam ini, ya, menu malam kajian, itu tergantung infak panjenengan semua. Kalau infaknya gede ya makannya enak gitu ya. Kalau infaknya kecil ya makannya ya dinikmati, disyukuri bersama. Maka ini perlu kita meluruskan niat. Kita datang ke masjid untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Sama ketika kita lahir di dunia itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Cuma kadangkala banyak manusia yang lupa jalan, nyasar, salah arah. Ya. Jadi tujuannya mau ke Semarang ya. Gara-gara karena di Kudus ini ada soto Kudus enak, akhirnya apa? Pengen makan soto terus, nggak mau melanjutkan perjalanan. Ya. Artinya kita ini perjalanan kita masih sangat panjang. Itu sebagaimana yang kita pasang itu di background besar itu. Perjalanan kita masih sangat panjang sekali. Tapi kenapa kita kok malah justru lebih milih seneng-seneng di dunia daripada seneng-seneng di akhirat? Artinya lanjutkan perjalanan. Kalaupun kita merasa bekal kita terbatas, ini adalah saatnya kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Maka as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, di awal waktu. Jangan sampai HP, istri, anak, dagangan, bisnis mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu summa ai, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain. Jadi amalan yang afdal, yang paling utama, yang kedua setelah sholat adalah birrul walidain. Sholat adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jutaan manusia yang ada di dunia ini, yang paling punya hak atas diri kita siapa? Orang tua. Orang tua yang punya hak penuh atas diri kita setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ketaatan kita kepada orang tua menjadi nomor 2 setelah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua.
Kemudian yang ketiga, summa aiqal, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fisabilillah. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Nah, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qol, beliau berkata, suatu saat ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi untuk diizinkan bisa ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertanya kepada orang ini. Apakah pertanyaan Nabi? Ahayyun walidaika? Apakah orang tuamu masih hidup? Masya Allah. Jadi ini jihad, padahal jihad ini Nabi letakkan dirwatu sanami al-jihad, puncak perjuangan Islam itu ada di jihad. Karena orang jihad ini dia harus merelakan hartanya, merelakan jiwanya, merelakan keluarga, merelakan dunia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk diizinkan perang, apa jawaban Nabi? Ahayyun walidaka? Apakah orang tuamu masih hidup? Maka sahabat itu menjawab, na'am, iya Rasulullah, orang tuaku masih hidup. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji' fa fihi ma fajahid. Balik kamu, pulang ke rumah orang tuamu. Balik, pulang, nggak usah ikut jihad. Fafihi ma fajahid, karena dengan kedua orang tuamu itulah kau berjihad. Masya Allah. Jadi jangan diremehkan gitu. Menafkahi orang tua, membelikan pakaian orang tua, membahagiakan orang tua. Ini sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, orang tua ini apa? Ausatul min abwabil jannah. Pintu tengahnya surga ini orang tua. Maka siapa yang pengen dapat surganya Allah, maka hendaklah dia memprioritaskan, dia manfaatkan ini sebaik-baiknya. Tapi kalau nggak pengen masuk surga, maka udah sia-siakan aja orang tua. Nah, ketika orang tua kita membutuhkan kita, maka kewajiban kita adalah mengulurkan tangan, memberikan pertolongan kepada orang tua. Bahkan ketika orang tua kita nggak minta tolong kepada kita, kita yang kasih. Jangan nunggu orang tua minta. Masya Allah. Irji fafihi ma fajid, balik. Irji, balik kamu. Fafihi ma fajahid, jihad, jihadmu itu ada pada kedua orang tuamu. Jihadmu ada pada kedua orang tuamu. Nah, ini untuk muhasabah untuk kita semua. Mungkin di antara kita ada yang masih lengkap kedua orang tuanya, atau ada di antara kita yang sudah meninggal salah satunya, ibunya atau bapaknya. Bapaknya sudah meninggal, masih ada ibunya, atau ibunya sudah meninggal dunia, masih ada bapaknya. Ini peluang besar untuk kita mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibu harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana suatu saat sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Ya Rasulullah, siapa yang berhak untuk aku bakti kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab, ummuka, ibumu. Wa man abar, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dua kali. Nanya lagi, siapa lagi Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summa abuka, kemudian bapakmu. Nah, ini ibu ini ya Allah, besar
jasanya untuk diri kita, maka kita punya hutang terhadap ibu kita. Sejak kita berada di rahimnya, kita dijaga oleh ibu kita. Bahkan ibu kita rela mengandung diri kita. Ketika kita lahir, ibu kita rela tidak tidur di malam hari. Hanya untuk apa? Memberikan ASI kepada kita. Bapaknya kemana? Bapaknya tidur. Karena anak butuh ibunya, ya kan? Anak butuh ibunya. Dia nggak nyari bapaknya. Maka ibu rela dia bangun tengah malam hanya untuk memberikan ASI terhadap kita. Belum nanti kalau kita sudah mulai tumbuh, berjalan, ya, merangkak, berjalan, itu ibu semua yang ngurusi kita, yang membersihkan pakaian kita, yang nyuci baju, yang masak, yang nyuapi. Allahu Akbar. Maka ini adalah peluang besar untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak ada pada ridho kedua orang tua. Maka kalau orang tua nggak ridho, jangan sekali-kali kita melangkah. Ini sakral. Ketika orang tua kita nggak ridho, jangan sekali-kali kita melangkah. Tapi melangkahlah ketika kita telah mendapatkan ridho orang tua. Karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita. Fafihi mafajid, maka jihadmu ada pada kedua orang tua. Ini kadang kalau orang meremehkan, biasalah ngurusi orang tua, ini biasa sajalah gitu. Padahal justru ini adalah merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ia lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan yang lalu kalau nggak salah, di media sosial kita dikagetkan itu. Ada anak yang mereka rela tanda tangan satu persatu, satu tanda tangan, semuanya tanda tangan untuk menyerahkan ibunya ke panti jompo. Astagfirullah. Ini kenyataan, bukan cerita. Kalau panjangan tidak percaya, cari saja di media sosial apapun, itu sudah terkenal kemarin. Ini anak macam apa yang semacam ini? Ibunya rela merawatnya, ibunya rela membesarkannya, tapi ketika dia udah besar, dia jadi orang yang sukses, dia lupa dengan ibunya, dia lupa dengan orang tuanya. Maka kalau kita ingin hidup kita tenang, bahagia, maka jadikan keridhaan orang tua kita ini sebagai prioritas dalam hidup kita. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baru kemudian summa aikol, apalagi ya Rasulullah, al jihad fisabilillah. Jadi urutannya salat, birrul walidain, baru jihad di jalan Allah. Maka salat menjadi prioritas utama. Setelah salat, birrul walidain, dan setelah birrul walidain adalah berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Jihad itu tidak hanya sekedar berperang. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan jihadlah kalian di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Jadi karena memang ada dua keadaan. Ada orang yang dia bisanya jihad di jalan Allah dengan hartanya, tapi dia nggak mampu berjihad dengan jiwanya, tenaganya, pikirannya nggak bisa. Dia punyanya duit, punyanya harta, maka itu dia jadikan sebagai jihad di jalan Allah. Wa anfusikum, jihad dengan jiwa, dengan tenaga, pikiran. Dan ini termasuk jihad di jalan Allah buat mereka yang tidak punya harta.
Jadi udah nggak punya harta, nggak mau jihad dengan tenaga. Ini aneh. Padahal cita-citanya pengen masuk hotel, masuk surga. Pengen masuk surga tapi diajak jihad, nggak mau. Terbuka lebar pintu amal soleh. Ya kan, masjid kotor, ini peluang ibadah. Masjidnya nggak rapi, atau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, ada tetangga kita yang kelaparan, ada tangga kita yang butuh pertolongan kita, ada yang rumahnya kena banjir. Ini jihad dengan tenaga. Jadi jihad itu tidak hanya sekedar terjun di medan perang. Ada lagi sekarang jihad medsos untuk menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang liberal, tuduhan-tuduhan orang ateis, tuduhan orang-orang kafir yang mereka berusaha menghancurkan umat Islam lewat media sosial. Maka kalau kita punya keahlian dalam media sosial, kita jihad dengan media sosial. Maka HP kita ini jangan hanya sekedar dipakai untuk apa? Untuk main game ya, anak muda. Atau untuk nonton YouTube, untuk apa? Enggak. Jadikan HP kita sebagai wasilah untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, HP kita ini ada hisabnya. Jadi kuota internet yang panjenengan beli, mau 5 giga, mau 10 giga, mau 50 giga, itu ada hisabnya. Fulsa. Fulsa itu berasal dari kata fulus. Apa fulus? Uang, duit. Apakah uang ada hisabnya enggak? Ada. Begitu juga pulsa. Kota internet yang kita pakai ini ada hisabnya. Untuk amal soleh berapa giga? Untuk jihad berapa giga? Untuk belajar agama berapa giga? Untuk nonton sinetron berapa giga? Sekarang sudah nggak zamannya nonton sinetron lewat TV. Sekarang udah pada pakai HP. Nonton apa? Berita lewat HP. Nah ini ada hisabnya. Jangan lupa jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk yang hisabnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hafidhu ala sholawat. Jagalah salat 5 waktu. Nah, ini perintah apa? Untuk menjaga salat 5 waktu. Was-sholatil wusta. Dan jagalah salat wusta. Apa artinya salat wusta jemaah? Apa jemaah? Apa salat wusta? Salat apa salat wusta? Salat asar. Terus yang lain? Subuh. Yang lain? Oh ini setiap orang kalau ditanya beda-beda nanti ini. Apa salat wusta? Di sini para ulama berbeda pendapat. Kenapa panjenengan sepakat? Ulama saja berbeda pendapat tentang makna dari salat wusta. Nah, kita baca apa saja yang menjadi perbedaan mereka. Paling tidak ada 3 pendapat ya tentang makna dari salat wusta. Yang pertama yang dimaksud salat wusta di sini adalah salat subuh. Apa salat subuh? Hakahu Malik. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Al-Muwatta. Balaghan an Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan dari Al-Imam At-Tabari, Abi Raja Al-Ataridi. Beliau berkata, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas." Suatu saat aku sholat di belakangnya Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, al-fajr, yaitu sholat fajar, sholat subuh. Faqanata fiha wa rafa'a yadayhi.
Maka saat itu Abdullah bin Abbas kunut wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Nah, ini menjadi dalil bahwa kunut juga di antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Faqanata fiha, maka apa? Ibnu Abbas kunut. Summa qala, kemudian beliau berkata, hadhihi sholatul wusta, ini adalah salat wusta, allati amarona an naquma fiha qanitin, di mana inilah salat yang Allah perintahkan kepada kita untuk qanitin, yaitu untuk kunut. Namun makna kunut di sini adalah sebenarnya khasyi'in, yaitu untuk apa? Khusyuk di dalam salat. Maka ini yang pertama, yaitu salat wusta adalah salat subuh. Kemudian dalam riwayat Abi Aliyah qol, beliau berkata, nah ini kita membaca ya, ini pentingnya ngaji ya seperti ini. Kalau nggak ngaji nggak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman ilmu agama itu kepada orang yang dikehendakinya. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan memberikan pemahaman agama kepada kita yang dimana itu tidak diberikan kepada orang yang tidak mau belajar. Maka bersyukurlah panjenengan kita semua dikumpulkan Allah di malam hari ini untuk kita duduk mempelajari ilmu, mempelajari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Aliyah qal, beliau berkata, shallaitu khalfa Abdullah bin Qais, suatu saat aku sholat di belakangnya Abdullah bin Qais, sholat al-ghadat, yaitu sholat subuh. Fakultu li rajulin min ashabi Rasulillah, maka aku bertanya kepada salah seorang sahabat Nabi yang berada ila janibi, yang ada di sampingku. Apa beliau tanya? Mas sholatul wusta, apa sholat wusta itu? Maka orang itu menjawab, hadis sholat, ya sholat ini sholat wusta, yaitu sholat subuh. Oke? Mau kita yang sholat asar atau sholat subuh ini, atau yang sholat duhur? Karena nanti ada lagi sholat wusta, itu sholat duhur ya. Maka dalil yang kedua ini juga masih menguatkan bahwa sholat wusta ini adalah sholat subuh, dan ini adalah diriwayatkan juga dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini sahabat. Qal, beliau berkata, as-sholatul wusta sholatus subhi, sholat wusta adalah sholat subuh ya. Ini saya nggak ngarang ini ya, ini apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat. Begitu juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim, Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, wa Abi Umamah, wa Anas bin Malik, wa Mujahid, wa Ikrimah. Ini tabi'in semuanya. Wa ghairihim, wa walladhi nassa alaihi Syafi'i, dan ini adalah di antara qaul qadim madhab Syafi'i. Dan ini yang dimaksud sholat wusta di sini adalah sholat subuh. Nah, sholat subuh. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat subuh. Kemudian pendapat yang kedua, sholat wusta innaha sholatud zuhri. Sholat wusta adalah sholat zuhur, karena banyak orang nyepelek kayak sholat zuhur ini. Maka Allah pengen kita punya perhatian khusus dengan sholat wusta. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, wa an Zaid bin Sabit, dari Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit? Hah? Siapa Zaid bin Sabit? Hah?
katibu Rasulillah, penulisnya Nabi. Yang nulis surat-suratnya Nabi itu Zaid bin Sabit. Karena Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabi butuh juru tulis. Nah, ini Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Jadi Zaid bin Sabit beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli adz-dzuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat zuhur bil hajirah, yaitu waktu hajir. Waktu hajir ini adalah setelah matahari terik. Jadi ketika matahari panas justru ini nggak boleh apa? Sholat. Tunggu beberapa saat setelah itu. Ini namanya hajirah. Walam yakun yusolli salat asyad ala ashabin nabi minha, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan. Jadi tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan salat ini kecuali salat zuhur daripada salat-salat yang lain. Ini lebih ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat zuhur. Kemudian kenapa sholat zuhur ini dimaksud dengan sholat wusta? Karena zuhur itu diawali dengan 2 waktu sholat, dan setelahnya juga ada 2 waktu sholat. Yaitu sebelum zuhur ada sholat ada sholat isya dan sholat zuhur. Dan setelah zuhur ada sholat asar dan sholat maghrib. Yang tengah mana? Sholat zuhur. Maka ini disebut dengan sholat wusta, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam hadis yang lain dari Zaid bin Sabit juga, fi hadisin Rifa'ah beliau berkata, as-sholatul wusta sholatul dhuhri. Sholat wusta adalah sholat zuhur. Dan siapa saja yang meriwayatkan pendapat ini? Di antara mereka adalah pertama Abdullah bin Umar wa Abu Sa'id al-Khudri wa qaulu Urwah bin Zubair wan riwayah an Abi Hanifah, diriwayatkan dalam mazhab Hanafi. Ini sholat wusta adalah sholat zuhur, karena zuhur memang punya keutamaan ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga, innaha sholatul asri. Nah, yang ketiga ini yang menjadi banyak dari pendapat jumhur sahabat, bahkan jumhur ulama, yang mengatakan bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Qala at-Tirmidzi wal Baghawi, Imam Tirmidzi dan Al-Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan huwa qaulu aktsar ulama'is sahabah. Ini adalah pendapat mayoritas para sahabat. Jadi mayoritas sahabat ini apa? Menguatkan bahwa sholat wusta di sini adalah sholat asar. Wa qala Ibnu Abdul Bar mengatakan huwa qaulu aktsaru ahlul athar. Ini adalah pendapat ahlul athar. Ahlul athar adalah ahlus sunnah. Wa qad nasara fiha annahal asr. Jadi mereka semua ini berpendapat bahwa salat wusta ini adalah salat asar. Siapa? Pertama Ibnu Umar, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, wa Abi Ayyub al-Ansari, wa Abdullah bin Amru, wa Samurah bin Jundub, wa Abi Hurairah, Abi Sa'id al-Khudri, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini mayoritas para sahabat dan banyak yang lainnya. Semua menguatkan bahwa sholat wusta ini adalah sholat asar, dan inilah pendapat jumhur ulama bahwa sholat wusta adalah sholat asar. Nah, ini asar ini memang punya banyak keutamaan. Gak ada di buku, dicatat.
Saya nyari di buku yang lain, nggak ada di buku tafsir ini. Di antara keutamaan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla al-bardaini," barang siapa yang melaksanakan, mendirikan sholat al-bardain. Apa sholat bardain? Yakni as-sholatul asri was subh, yaitu sholat asar dan subuh. Jadi siapa yang menjaga istiqomah, kontinu melaksanakan, punya perhatian khusus dengan sholat asar dan sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah ini, maka ayo yang pengen masuk surga, jangan sampai kita menyepelekan sholat subuh dan sholat asar, karena ini sudah dijamin. Jadi man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lan yalijan naru ahadun. Jadi seorang tidak akan kena dengan api neraka shalla qabla tulu'i syamsi wa qurubiha. Jadi orang nggak akan tersentuh api neraka siapa? Orang yang melaksanakan sholat qabla ghurubi syams. Jadi sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Dan sholat yang sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh. Nah ini, maka haram neraka menyentuhnya. Ayo, yang kita pengen dijauhkan Allah dari api neraka, yang pengen dimasukkan surga, ayo jaga sholat kita. Sesibuk apapun aktivitas kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, kalau Allah sudah panggil kita, semua harus terkalahkan dan hanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semua selain Allah kecil. Maka ketika kita dengar adzan, nggak ada yang lebih pantas untuk kita prioritaskan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang disebut ya Allah, bukan yang lain. Pertama kali yang disebut apa? Allahu Akbar, supaya orang-orang ini langsung sadar, ini yang perintahkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang sholat siapa yang sholat asar dan siapa yang sholat subuh, maka haram neraka atas dirinya. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini adalah pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang ketiga, bahwa sholat wusta di sini adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah, qumu artinya apa? Qiyam, tegakkan. Jadi tidak hanya sekedar laksanakan, enggak. Jadi sholat ini perintahnya apa? Tegakkan. Ini menunjukkan apa? Perhatikan waktunya, perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan syarat-syarat sahnya, supaya sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk wudhu kita juga harus diperhatikan, karena ini menjadi miftah, kunci. Syarat sahnya sholat adalah dengan toharah, dengan bersuci. Tidak sah seorang sholat kalau dia tidak toharah, tidak bersuci. Maka sholatnya kalau pengen diterima Allah, maka wudhunya juga harus benar, toharahnya harus benar, karena ini menjadi syarat kunci sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian selanjutnya qumu, tegakkan sholat. Jadi masya Allah, Allah memilih kata yang sangat indah untuk memberikan penjelasan, penekanan
bahwa ini tidak hanya sekedar dilakukan, tapi apa? Benar-benar diperhatikan, ditegakkan. Maka kalau tiang ini nggak kenceng, nggak kuat, roboh nggak? Roboh. Maka untuk menegakkan sesuatu ini butuh dengan kekuatan, dan kekuatan itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah sholat itu lillah, hanya karena Allah, bukan karena istri, bukan karena orang tua, bukan karena moro tua, bukan karena anak, bukan karena tetangga, bukan karena teman. Wah, aku kena orang ning masjid itu mesti ditakokno kok. Ewah aku. Nah, jadi sholatnya ke masjid ini karena apa? Ewah. Ini nggak dapat pahala nih kalau sudah niatnya ewah. Jadi kumulillah. Jadi tegakkan sholat, dirikan sholat lillah, hanya tujuannya untuk mencari ridha Allah, bukan yang lain. Qanitin, apa qanitin? Qanitin di sini adalah kunut. Apa yang dimaksud kunut? Al-qanitin khasyi'in. Sebagaimana ditafsirkan di Ibnu Katsir, khasyi'in yaitu khusyuk. Qanitin adalah tumakninah, tidak tergesa-gesa di dalam sholat, takbirnya sempurna. Ada dua riwayat cara takbir. Yang pertama adalah hadwa mankibaihi, sejajar dengan dua pundak. Ini cara pertama. Riwayat yang kedua mengatakan yuhadhi baina udunai syahmai udunaihi, sejajar dengan dua daun telinga. Maka dua riwayat ini bisa diamalkan, monggo. Mau yang sampai dua pundak boleh, mau sampai yang telinga juga boleh. Dua-duanya adalah merupakan pernah diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sempurna. Tumaknina, ini namanya tumaknina, sempurna di dalam gerakan salat. Jangan sampai kayak orang pelit ini, saya sering tekankan ini. Ya, ada orang pelit dalam takbir. Gimana pelitnya? Hah? Kayak nggak niat sholat itu. Allahu Akbar. Gitu. Jadi takbirnya itu medite luar biasa. Gitu. Pernah nggak panjenengan menyaksikan orang pelit seperti ini? Atau panjenengan termasuk? Hah? Allahu Akbar. Ya Allah, kayak malas gitu. Kayak nggak serius untuk ibadah. Maka sholatlah dengan sempurna. Tumakninah, jangan tergesa-gesa, jangan sampai berpindah ke rukun yang selanjutnya kecuali rukun yang sebelumnya telah sempurna. Nah, ya, ruku, ya. Ini rukuknya belum selesai sudah i'tidal, padahal bacaannya saja baru berapa detik. Nah, ini. Maka ruku dengan qanitin, ruku dengan khasyi'in, dengan tenang. Ingat, sholat ini adalah kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita nyaman dengan istri kita, dengan anak kita, dengan teman kita, sahabat kita. Kenapa kita nggak nyaman dengan Allah? Kalau kita bisa berlama-lama jagongan, ya, di kafe, di angkringan, dengan teman kita, sahabat kita berjam-jam. Kenapa dengan Allah pengen cepat-cepat? Padahal ini adalah munajat kita kepada Allah. Kita, kebutuhan kita ini banyak. Tapi kalau sholat kok pengen cepat kilat. Ayo, muhasabah kita. Ya. Jadi tenang dalam sholat. Jadi ini munajat kita dengan Allah, dinikmati. Qanitin artinya apa? Khusyuk. Kemudian ruku, ya kan, sujud. Ini tenang, baca doa. Ketika ruku tadi baca apa? Subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli.
ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli atau subuhun quddusun Rabbuna wa rabbul malaikati warruh atau subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azma. Ini banyak. Ini riwayat-riwayat bacaan ketika ruku, ketika sujud ini banyak. Enggak hanya sebatas yang kita tahu. Kadangkala kita mudah menyalahkan karena kejahilan kita. Oh iki salah iki. Sing bener sing tak lakoni. Nah, maka ini pentingnya ngaji. Dengan ngaji kita bisa tahu. Maka waqumu lillahi qanitin, laksanakan salat, tegakkan salat lillah hanya karena Allah, qanitin dengan khusyuk, dengan tumanina. Saya kira ini dulu jamaah kajian kita pada malam hari ini. Ternyata satu ayat gak cukup ya. Saya kira cukup 2 ayat malam ini. Insya Allah kita lanjutkan ayat 239 di pertemuan yang selanjutnya. Ini lebih menarik. Jadi pekan depan kita akan kaji tentang macam-macam sholat. Ada sholat sambil jalan kaki. Oh, boleh nggak ini? Aneh kan? Pernah nggak melihat orang sambil jalan kaki? Gak pernah. Kita baca nanti. Orang sambil naik kuda, ya, naik unta. Ya, kalau sekarang mungkin naik motor ya. Kalau naik bis mungkin biasa karena kita nggak nyetir. Sholat di atas pesawat. Di atas pesawat atau di dalam pesawat? Hah? Ini wali nih, kalau yang bisa sholat di atas pesawat ini wali 10 ini. Ya, tambah satu lagi walinya. Ya, karena Nabi saja nggak sanggup sholat di atas pesawat. Ya, sholat di dalam pesawat, sholat di atas mobil, ya, atau di dalam mobil. Nah, ini insya Allah kita kaji. Termasuk nanti ketika ada hal yang membahayakan, boleh nggak kita langsung misal kita sholat, ada anak kita lagi bawa pisau, langsung kita ambil itu pisau, kita amankan pisau, kita lanjut sholat kita. Boleh nggak yang semacam ini? Nah, insya Allah ini akan kita kaji pada pekan depan. Ini ada apa ini? Hah? Ada yang sholat di atas pesawat. Ya. Saya kira ini jamaah ya. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang kita kaji, kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barakah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati hidangan malam ya. Sudah masak dari pagi hari oleh ibu-ibu dapur ya, maka silakan dinikmati. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.